Terima kasih Pak Ya. Togar. Prof. Boleh Budi. dinyalakan ini ya Pak, videonya Pak, kamera. Ya, Ya, makasih Pak. Prof. Budi, Siap. dalam Undang-Undang CK terkait ketelanjuran diatur dalam pasal 110A dan 110B. Iya. Pasal 110A yang ada izin dan 110B yang tidak ada izin. Ya. Pertanyaan, yang ada izin berapa denda yang dikenakan terhadap lahan yang telah diusahakan. Tadi dalam paparan Bapak 2 juta per hektar apa sudah fix? Nah, ya itu usulan Pak. Itu usulan. Kalau apa namanya proposal dia mah bermiliar-miliar Pak. Iya. Ya gitu. Jadi itu usulan. Diterima atau tidak justru kita nunggu-nunggu Pak. Apakah itu kira-kira masuk di dalam PP, yang sekarang sudah PP Pak, ya gitu. PP 24 itu kan belum ada ya, kira-kira bagaimana wujud PP 24 itu? Betul, ya, belum Pak, belum. Betul Pak, betul. Ya. Justru kita merespon atas draft yang sudah ada, itu Pak, poinnya. Ya. Pertanyaan kedua Pak, ya. Prof. Budi. Ya. Jika perusahaan telah mendapatkan izin prinsip dari Menhub dan telah melaksanakan tata batas, apakah proses areal pengganti tetap dilanjutkan atau tidak? Karena UCK kan tidak ada lagi area pengganti. Kita berharap tidak, Pak. Harapan kita tidak. Oke. Saya bukan punya otoriti, Pak. Ini kehutanan, tapi kita punya harapan semuanya itu harusnya simple, memberikan kemudahan bagi rakyat. Rakyat ini juga termasuk pelaku usaha. Agar legalitas yang ada itu segera dibereskan. Nah, setelah legalitas beres menurut saya, baru kewajiban-kewajiban itu enforce. Baru kalau kayak gitu bisa dilakukan, itu akan membuat iklim bisnis yang lebih baik. Begitu, Pak. Ya, terima itu kasih. Saya kira ininya ke sana. Ya. Pak Budianta. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih Pak Budianto. Pak Hutajul. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ketemu lagi. Jadi mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu mengenai kawasan ini dan juga mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Supaya kita bisa saling memahami dan mengerti mengapa instansi tertentu begitu ngotot mempertahankan itu atau agak sulit melepas atau mengeluarkan. Memang kalau kita kaji di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, tidak ada di sana tertulis mengenai kawasan hutan. Dan tidak ada pengakuan status lahan itu berdasarkan kawasan hutan. Sehingga Badan Pertanahan tidak bisa pula disalahkan kalau mereka mensertifikatkan di dalam kawasan hutan. Jadi kemudian tahun 67 keluarlah Undang-Undang Pokok Kehutanan yang seharusnya ini harus menjadi sinkronisasi dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang terdahulu. Sehingga harusnya BPN atau agraria pada saat itu menjadi mengakui karena di sana status kawasan sudah begitu detail, sudah begitu definisinya mengenai status hukumnya. Nah, kemudian kan sebagaimana minggu yang lalu kita udah cerita bahwa penetapan kawasan itu sebenarnya udah mulai dari idealnya tahun 70-an. 70-an ya. Nah, tahun 70-an dan berkembang keluarlah HPH. Setelah HPH tidak berhasil, keluarlah juga namanya paduserasi. Yang antara usulan pemerintah daerah dengan Departemen Kehutanan pada saat itu. Nah, jadi dapat dikatakan penetapan kawasan hutan itu bukan saat-saat sekarang ini, bukan ujuk-ujuk muncul begitu ada lahan sawit kok ditetapkan jadi hutan gitu. Nah, yang kedua yang perlu mungkin penjelasan atau pemahaman kita
bahwa kepala desa begitu adanya surat waktu itu Menteri Prakoso ya, Menteri Kehutanan, mencabut semua hak-hak yang pengelolaan atau penguasaan terhadap ex-HPH dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kelanjutan pengelolaannya. Disitulah mulai marak kaplingan-kaplingan terhadap kawasan hutan yang kita maksud dan berkembang sampai sekarang dilegalkan oleh Badan Pertanahan menjadi sertifikat. Nah, sementara di pihak Kementerian Kehutanan itu masih dalam status kawasan. Nah, dualisme seperti ini yang memang harus diselaraskan supaya mencari yang terbaik di antara sengkarut permasalahan lahan ini. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tolok ukur? Sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, kalau misalnya walaupun itu di kawasan hutan, menurut saya pribadi menjadi sawit, kalau misalnya pengelolanya bisa menciptakan menjadi sebuah ekosistem yang menyerupai lah dalam tanda kutip seperti kawasan, alangkah sebenarnya pihak kehutanan juga melegalkan perkebunan itu atau mungkin dijadikanlah sawit menjadi komoditi kehutanan dengan peraturan-peraturan khusus, sehingga petani tidak merasa dirugikan. Jadi siapapun bapak angkanya, siapapun menterinya, saya kira petani tidak akan bingung. Dan tidak harus menteri pertanian menterinya. Mungkin kalau kehutanan bisa bermurah hati mengubah peraturan mereka, mungkin akan lebih gampang penyelesaiannya. Sehingga pengaturan pajaknya, sanksi dan sebagainya pun, apakah istilah PSDH terhadap berondolan itu diukur dan sebagainya, itu kan tetap merupakan penerimaan negara. Nah, jadi oleh karena itu hak atas tanah itu memang harus diklarifikasi, harus diklarifikasi sedemikian rupa berdasarkan trace. Karena kalau di dalam buku hijau dulu namanya itu, zamannya Soeharto, itu peta-peta itu sudah lengkap itu dengan titik-titik apanya. Buku apa Pak? Pak Ujali? Ada buku hijau dulu Pak. Buku hijau ya? Sebelum HPH diterbitkan. Buku itu bukunya dari Kementerian Kehutanan kah? Kehutanan dulu, orang IPB yang dulu yang banyak konsultannya yang buat itu. Oke, buku hijau. Nanti saya cari Pak. Penting. Jadi di sana udah tercatat potensi, di sana sudah tercatat tipe vegetasi dan sebagainya. Nah, kalau data dasarnya sebenarnya di pihak Kementerian Kehutanan itu punya banyak, termasuk juga dengan adanya GIS sekarang, GIS, ya betul, akan mudah menelusuri itu. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya kan kita ke depan bagaimana kita menyelesaikan yang seperti dibilang Pak tadi, keterlanjuran itu. Keterlanjuran, ya betul. Kita sepakatlah itu keterlanjuran misalnya kan itu. Walaupun dalam sejarahnya ada gara-gara reformasi seolah-olah tidak terkendali lah dalam tanda kutip. Betul Pak, betul. Jadi kita tidak menutup mata terhadap itu, bahwa sejak begitu adanya reformasi, begitu adanya pencabutan itu, disitulah semua bupati mengeluarkan izin. Namanya HGU dan atau sejenisnya. Dan kalau kita runut statistiknya luar biasa, perubahan kawasan itu, perubahan lahan itu menjadi land clearing. Dan saat itulah kita bermasalah dengan masalah asap. Betul. Jadi solusi yang mungkin usul, kalau saya berpikirnya, sepanjang itu mempunyai sifat ekosistem yang memungkinkan untuk dipertahankan sebagai pengganti kawasan, alangkah eloknya kalau Kementerian Kehutanan membuat aturan atau regulasi yang berkaitan terhadap tersebut sehingga petani tidak merasa ketakutan
dalam melanjutkan pekerjaannya. Ya. Mungkin itu kriterianya mungkin bisa tidak kita diskusikan untuk berikutnya mengenai tipologi dan faktor-faktor edapisnya. Itu aja kemungkinan usul dari saya. Terima kasih. Pak Utajulu kita minta jadi narasumber. Ya, saya kira bagus Pak. Keren. Daripada kita berantem betul. apa ini kan lebih baik kita cari aspek kemantapan lah. Saya melihat begini Pak Togar, punten saya potong. Ya, silakan. Apa yang disampaikan Pak Utajulu luar biasa karena beliau adalah orang yang saya kira terlibat dalam berbagai proses ya dari sejak zaman Orde Baru kelihatan Pak Utajulu ya. Iya. Ya Orde Baru itu sehingga tahu banget beliau persoalan lahan ini kaitannya dengan agraria yang berhubungan dengan PPN, agraria berhubungan kehutanan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Utajulu sangat rasional, Pak. Dan saya melihat implementasi RPP kaitannya dengan tadi penyelesaian keterlanjuran. Saya pikir paradigmanya Pak Utajulu penting. Kalau boleh saya usul, next El Tapo kita itu Pak Utajulu narasumber, tetapi harus dengan teman-teman kehutanan, Pak. Supaya ada ada brainstorming ya. Iya, brainstorming dan kemudian ada tindak lanjutnya begitu. Dan kami selalu siap ikut. Don't worry. Itu saya kira terima kasih sekali Pak Utajulu. Syukurlah mediatornya tuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di antara kita juga ada juga dari dinas. Ya. Dinas provinsi maupun kabupaten. Saya kurang hafal ininya. Tapi kalau nggak salah ada dinas perkebunan dan juga dinas LHK. Kalau boleh Bapak Ibu memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari catatan saja ada Pak Agus Suryoko ya dari Riau atau Ibu Sri Ambar. Masih ada ya Bu Sri? Masih ada. Hadir. Untuk bisa memberikan masukan ataupun tanggapan atau pertanyaan apalah gitu. Bu Sri, boleh Bu? Boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Profesor Budi Mulyanto. Pak Tonggar Panggang, terima kasih atas kesempatannya. Saya menyapa dulu Pak Mukti. Masih sering ke waktu berdinas. Ya, Bu. Nah, jadi terkait dengan yang Bapak sampaikan, rencana pengenaan sanksi denda, ini kami di perkebunan ini sering hanya melihat sebagai seliweran gitu Pak. Artinya gini, antara BPN dan kehutanan, tapi pelakunya adalah perkebunan gitu. Jadi yang sekarang banyak terjadi keterlanjuran itu sudah mempunyai ILOK dan IUP, izin lokasi dan IUP, mereka terus langsung bekerja gitu Pak. Bekerja, membangun kebunnya, bahkan sampai sudah puluhan tahun, tapi tidak mengurus HGU-nya. Karena terindikasi dan memang tahu di dalam kawasan hutan, dan proses pelepasannya itu juga sulit, sehingga mereka akan kayak tutup mata gitu Pak. Terus saja berusaha dan mengeruk hasil dari produksi kebunnya. Nah, di sini ada yang di areal HPK, ada yang HPT, ada yang HP. Karena nyatanya di lapangan itu memang sudah tidak ada tegakan pohon besarnya, pohon tropical rainforest itulah maksud saya. Adanya hanya semak-semak belukar. Nah, itu diikuti oleh petani-petani yang bermodal kecil lah, yang seadanya, ikut menanam juga. Nah, itu perusahaan besar bisa menanam, kita kok tidak. Akhirnya kan
jadi banyak gitu ya Pak ya. Nah terus kemudian sanksi ini saya sendiri sebenarnya backgroundnya kehutanan Pak. Ya. Saya IPB angkatan 23. Jadi kita ingin yang mempertahankan hutan. Kalau di kemarin kami hearing dengan Dewan, ada anggapan juga kalau hanya diberi sanksi dan denda enak sekali gitu. Pidananya tidak ada, dan tadi Bapak Profesor juga menyampaikan bahwa pengenaan sanksi denda ini tidak menutup bisnisnya gitu ya Pak ya? Ya, tidak menutup bisnisnya. Ya itu, jadi seandainya denda diberikan, diambil, dikenakan, kemudian dikasih 1 kali daur, terus dihutankan kembali, apakah nampaknya ada juga keinginan atau mempertahankan sektoralnya seperti itu masih Pak, misalnya untuk di areal-areal yang memang bergunung-gunung ya. Saya sendiri sudah ke lokasi, memang di bukit-bukit gitu Pak. Nah yang seperti itu kebetulan korporasi. Apakah itu boleh memang tetap dipertahankan Pak, memang misalnya seperti itu. Nah, kalau yang HPK saya rasa kita legowo saja, dilepas saja. Tapi yang HPT dan lindung, nah itu mungkin memang tidak bisa ditolerir Pak. Mungkin dalam jangka benahnya disisipi tanaman-tanaman kehutanan yang berdaun lebar, saya meranti, gaharu dan sebagainya yang tetap nilai ekonominya tinggi. Nah itu memang yang saya rasakan Pak. Namun saya mendukung UU CK ini untuk sanksi dan denda. Cuma yang untuk masyarakat tadi terus terang dari paparan Bapak belum tergambar ya Pak. Yang untuk penguasaan HPK misalnya HPK. Itu semua untuk masyarakat Bu. Masyarakat itu adalah rakyat dan juga pengusaha. Saya bilang masyarakat, saya tidak beda-bedain antara rakyat dan pengusaha Bu, karena rakyat juga pengusaha Bu. Iya. Itu kita harus pahami itu. Ya, rakyat juga pengusaha. Jadi itu mohon, justru ini pola pikir. Jangan sampai kita memilah-milah, akhirnya mengadu-adu. Itu tidak baik. Saya berusaha selalu kalau beropini itu adalah opini untuk rakyat bangsa kita. Itu Bu Ambar. Ya. Begini Pak, soalnya di Undang-Undang Cipta Kerja 110A dan penjelasannya itu kan disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha, dan perizinan berusaha itu apakah itu di penjelasannya yaitu izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nah jadi mungkin saya kurang memahami yang khusus untuk masyarakat awam yang bukan korporasi, yang 110A itu yang korporasi Pak. Nah itu kan pakai sanksi denda, dan kalau HPK bisa melanjutkan, tapi kalau HPT, HL mungkin tidak bisa dilanjutkan dan dikembalikan ke negara. Meskipun fungsinya sebetulnya sudah mirip hutan sekunder Pak, kalau sudah umur 25 tahun itu penyerapan oksigennya, stok karbonnya juga sebetulnya sudah mirip dengan hutan sekunder. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini giliran dari kehutanan, kalau boleh Pak Agus. Silakan Pak Agus Suryoko.